Dan khusus untuk malam Sya'ban, itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja. Ya, ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal, hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan salat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu. Di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya, itu nggak ada. Itu dimunculkan kemudian. Cuman orang salah menduga. Jadi kalau Anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja. Boleh qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar, itu standar. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa ayyamul bid. Jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah. Maka khususnya di malamnya perbanyak ibadah kepada Allah. Perbanyak salatnya, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, dan semoga sesuai hadis Nabi SAW yang sahih, di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Allah menelisik ke dalam sampai ke hati kita. Maka orang-orang yang memohon ampun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang masih ada iri hati, permusuhan di dalam jiwanya yang paling dalam. Setiap harinya, nanti di pertengahan bahkan malamnya, seluruh amal kita di bulan ini dibentangkan oleh malaikat, dibacakan, ditampilkan, disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat membacakan, si fulan, ya Allah, hamba-Mu baca Al-Quran di hari ini. Si fulan berzikir. Si fulan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Si fulan meningkatkan bacaan Al-Qurannya. Maka dari itu, kita siapkan dengan semangat di bulan Sya'ban ini. Siapkan amalannya, siapkan peningkatannya, siapkan semangatnya. Karena nama dan amalan kita disebut-sebut di bulan ini. Nabi mengajarkan kurikulum persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Ayat puasa turunnya bukan di bulan Ramadan. Ayat puasa turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Ulama kemudian menyimpulkan mengapa turun di bulan Sya'ban sebagai persiapan bagi umat Nabi Muhammad sebelum masuk ke bulan Ramadan yang lebih istimewa daripada bulan Sya'ban. Karena Ramadan istimewa. Ramadan siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat, siang malamnya disebut-sebut kita, siang malamnya diberi peluang dibebaskan dari neraka. Lebih istimewa dari Sya'ban. Karena itulah Sya'ban kita berlatih menyiapkan diri untuk sampai ke bulan Ramadan. Apa latihan terbaiknya? Menunaikan puasa. Supaya saat Ramadan tidak kaget puasa sebulan penuh. Maka kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Yang sudah Senin dan Kamis, Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa lagi, Kamis puasa, Jumat istirahat, Sabtu bisa istirahat, Ahad bisa istirahat. Perbanyak, yang penting perbanyak. Senin puasa lagi. Yang sudah terbiasa nanti ayyamul bid, Senin Kamis tambah puasa Daud. Senin puasa, Selasa istirahat. Rabu puasa, Kamis istirahat. Jumat puasa, demikian sebelum sampai ke bulan Ramadan. Kalau sudah begitu, fisik kita terbiasa, masuk Ramadan siap sebulan penuh, kita sudah terbiasa beramal, siapkan kurikulum dari sekarang. Berapa banyak yang akan dibaca di bulan Ramadan? Berapa kali khatam? Berapa banyak infak? Berapa banyak kita salawat? Siapkan dari sekarang supaya Ramadan kita sudah tangguh menghadapi bulan-bulan, hari-hari, waktu-waktu, malam-malam yang penuh dengan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.